Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan sistem organisasi pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba, yang mana kita tahu di dalam organisasi tersebut terdapat sekumpulan manusia yang telah melatih kekuatan fisik guna membasmi para iblis. Sejauh yang diperlihatkan, organisasi pemburu iblis pada dasarnya tidak diakui oleh pemerintah. Mereka selalu beraksi di balik bayang-bayang dan dianggap sebagai suatu cerita rakyat di kalangan masyarakat. Namun kendati demikian, di bawah kepemimpinan keluarga Ubuyashiki, di mana mereka adalah keluarga yang telah mendanai seluruh operasi, organisasi ini pun telah tumbuh menjadi satuan kelompok yang cukup besar. Terbukti selama beratus-ratus tahun sudah ada ratusan pemburu iblis yang tergabung ke dalamnya, di mana mereka semua memiliki tekad yang sama, yaitu memperoleh kedamaian di tengah ancaman para iblis. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana pasukan ini dibentuk dan bagaimana sistem organisasinya, mari kita ulas bersama-sama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita mau berikan kabar gembira mengenai game terbaru dari Hoyoverse. Setelah sukses di game Genshin Impact dan Honkai Impact 3, Hoyoverse merilis game terbaru bernama Honkai Star Rail. Ini merupakan game multi-platform yang bisa dimainkan di berbagai perangkat seperti smartphone, PC, dan dalam waktu dekat akan tersedia di PlayStation. Secara gameplay, Honkai Star Rail hadir dengan genre turn-based yang mudah dipelajari dan dimainkan bagi para pemula. Meski terbilang simple, tapi bukan berarti mudah untuk dimenangkan karena kemenangan dalam pertarungannya tergantung dari strategi para pemain. Strategi dan taktik efektif yang mematikan itulah kunci untuk memenangkan pertandingan. Pengalaman bermain yang diberikan di game ini pun tak perlu diragukan. Perpaduan musik dan visual grafis yang terasa menyatu membuat kita seolah merasakan secara langsung atmosfer petualangan dari game Honkai Star Rail. Terlebih dengan karakter dan animasi yang sangat artistik, tentu menjadi salah satu daya tarik yang mampu memikat perhatian. Apalagi mengingat ada updatean baru yang memunculkan dua karakter eksklusif bintang 5. Pastinya Honkai Star Rail akan menjadi topik perbincangan hangat, khususnya di kalangan pecinta game RPG. Dua karakter baru tersebut bernama Silver Wolf dan Lucha. Silver Wolf merupakan seorang peretas jenius yang juga handal dalam bertarung. Ketika skillnya digunakan, akan terlihat skill animasi perangkat komputer yang terkesan sangat futuristik. Kemampuannya berfokus pada memberikan debuff pada lawan. Dia mampu mengurangi defense lawan dan juga mengurangi speed lawan. Sedangkan untuk karakter kedua yaitu Lucha, dia adalah seorang pedagang yang memiliki sifat peduli terhadap teman-temannya. Skill kemampuan yang dia miliki sangat multifungsi. Dia bisa memulihkan HP rekan satu tim secara otomatis dan juga memiliki skill khusus untuk menghilangkan buff lawan serta menghilangkan debuff teman satu tim. Oleh karena itu, tidak heran jika Lucha menjadi karakter support yang paling ditunggu-tunggu. Selain bisa membantu pertahanan satu tim, dia juga memiliki kemampuan menyerang yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Jadi buat kalian para pecinta game, untuk bisa menikmati semua keseruannya, segera mainkan game Honkai Star Rail. Agar lebih mempermudah, klik saja link di deskripsi untuk download dan mencoba karakter baru. Jangan lupa gunakan kode penukarannya untuk mendapatkan 50 Stellar Gem. Pada hakikatnya, organisasi pemburu iblis dibentuk dan diciptakan oleh leluhur keluarga Ubuyashiki sejak masa Heian. Hal ini telah diungkap Kagaya Ubuyashiki selaku pemimpin ke-97 di dalam chapter 137. Dikatakan sekitar 1000 tahun yang lalu, seorang kerabat dari nenek moyang keluarga Ubuyashiki telah berubah menjadi iblis. Orang itu tiada lain adalah Kibutsuji Muzan, iblis pertama yang menjadi induk dari semua iblis di dunia. Akibat dari hal itu, secara turun-temurun, keluarga Ubuyashiki pun harus menerima kutukan. Setiap anggota keluarga yang terlahir akan menderita sebuah penyakit, tubuhnya sangat lemah bahkan langsung mati. Dan saat itu, di tengah kepunahan yang mengancam keluarga Ubuyashiki, seorang pendeta muncul dan memberikan beberapa saran. Dia menyampaikan agar bisa terbebas dari kutukan tersebut, keluarga Ubuyashiki harus mendedikasikan hidupnya untuk membunuh Kibutsuji Muzan.
Hal itu dikarenakan kutukan yang diterima keluarganya sangat berkaitan dengan penyakit yang diderita Muzan saat masih menjadi manusia. Oleh karena itu, demi menghilangkan kutukan di dalam keluarganya, keluarga Ubuyashiki lalu membentuk organisasi pemburu iblis. Selain digunakan untuk melenyapkan Muzan, organisasi ini juga dijadikan sebagai kelompok yang bisa menyelamatkan orang-orang dari serangan iblis. Di samping itu, agar bisa mempertahankan eksistensi keturunannya, keluarga Ubuyashiki juga menjadikan anak perempuan dari para pendeta sebagai istrinya, sehingga hal itu pun membuat seluruh keturunannya bisa hidup hingga usia 30 tahun. Selama menjalankan organisasi, meski hidup dalam keterbatasan umur dan sering sakit-sakitan, tapi keluarga Ubuyashiki memiliki kecerdasan dan intelektual yang tinggi. Mereka selalu piawai dalam berbisnis dan memperoleh banyak kekayaan, yang mana kekayaan ini mereka gunakan untuk mendanai seluruh operasi pasukan. Hingga lambat laun, seiring zaman berganti, organisasi ini pun tumbuh menjadi kelompok yang cukup besar. Bahkan pada era Sengoku, ada banyak sekali para pendekar kuat yang bergabung ke dalam organisasi. Salah satunya yaitu Yoriichi Sugikuni. Dialah orang yang telah mengenalkan dan mengajarkan teknik pernafasan pada seluruh Hashira, yang mana lewat ajarannya ini muncullah berbagai cabang dari teknik pernafasan matahari seperti api, air, angin, petir, dan juga batu. Dengan banyaknya pengguna pernafasan disertai munculnya tanda pemburu iblis, tentu membuat pasukan pemburu iblis pun semakin kuat. Terbukti, selain mampu melenyapkan para iblis dengan mudah, mereka juga mampu mengimbangi kekuatan dan kecepatan iblis tingkat atas. Kemudian sampailah pada era sekarang, era di mana Kagaya Ubuyashiki menjabat. Di sini kita bisa melihat bagaimana kehebatan sosok pemimpin yang terlahir dari keluarga Ubuyashiki. Walau selama ini telah menderita penyakit, tapi Kagaya masih mampu memimpin seluruh pasukan. Dengan segala kerendahan hati dan kebijaksanaannya, dia begitu disanjung dan dihormati oleh seluruh bawahan termasuk para Hashira. Semua itu dikarenakan Kagaya selalu menunjukkan kebaikan dan kelembutan pada semua orang. Bahkan selaku pemimpin, dia sangat hafal nama-nama setiap anggota pemburu iblis. Jadi tidak heran, di bawah kepemimpinan Kagaya Ubuyashiki, organisasi pemburu iblis menjadi lebih solid. Tidak begitu banyak pertikaian, mereka bersatu padu dalam mencapai ambisi untuk membunuh Muzan. Selain itu, bersama istri dan anak-anaknya yaitu Amane, Hinaki, Nichika, Kiriakuina, dan Kanata, Kagaya juga sering menanamkan pemikiran dan prinsip hidupnya pada seluruh pasukan. Dia percaya bahwa keabadian adalah perasaan manusia. Perasaan akan terus ada karena hal itu tidak akan bisa dihancurkan. Terbukti selama ribuan tahun ini para pemburu iblis terus ada dan tidak pernah musnah. Ini menandakan bahwa mereka yang telah gugur perasaannya masih tetap hidup, di mana tekadnya untuk melenyapkan Muzan akan terus diwariskan pada generasi selanjutnya. Untuk itulah, demi mencapai semua ambisinya, yaitu menghilangkan kutukan keluarga dan memperoleh kedamaian dunia, apapun akan Kagaya lakukan, sekalipun itu harus mengorbankan nyawa. Secara garis besar, sistem organisasi pemburu iblis mengacu pada satu kepemimpinan yang sama, yaitu pada mereka yang terlahir dari keluarga Ubuyashiki. Sementara untuk para bawahannya, mereka dipilih sesuai prestasi yang mereka dapatkan. Terhitung, setidaknya ada 4 posisi di dalam organisasi pemburu iblis. Pertama yaitu Oyakata sama selaku pemimpin, pemburu iblis selaku pasukan militer, Kakushi selaku pelayan, dan terakhir penempa pedang selaku kelompok yang menciptakan nichirin bagi pemburu iblis. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Oyakata sama. Oyakata adalah sebutan pemimpin pasukan pemburu iblis. Secara hierarki, orang yang bisa mendapatkan posisi ini hanyalah putra tertua dari keluarga Ubuyashiki setelah kematian ayahnya. Dalam menjalankan organisasi, biasanya Oyakata sering dibantu oleh anggota keluarga, mau itu istri, adik, ataupun anak-anaknya. Tapi terkadang dalam menentukan rencana, dia juga akan melakukan rapat diskusi dengan para Hashira.
Di samping itu, walau kesehariannya berdiam diri di markas, tapi selaku pemimpin, Oyakata sama tahu betul dengan apa yang terjadi pada seluruh anggota pemburu iblis, yang mana hal itu dilakukan dengan menggunakan gagak Kasugai, seekor burung yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sekaligus berkomunikasi dengan setiap anggota. Jadi intinya, peran daripada Oyakata di sini lebih menunjukkan kejeniusan dalam merancang strategi. Dengan berbagai informasi yang didapat, dia harus tahu langkah mana yang harus dilakukan. Pemburu iblis. Bisa dibilang posisi ini adalah ujung tombak dari organisasi pemburu iblis. Mereka terdiri dari para petarung hebat yang memiliki keterampilan bertarung luar biasa. Karena itulah posisi ini lebih dikhususkan untuk menjalankan misi bertempur yang mana tugasnya yaitu memburu dan membunuh para iblis sebanyak mungkin. Secara struktural, sama seperti pasukan militer kebanyakan, pemburu iblis dibangun berdasarkan perankingan dan perpangkatan. Jika disederhanakan, ada 2 pangkat di dalam pasukan ini, yaitu anggota pemburu iblis dan juga Hashira. Sebagai permulaan, untuk bisa menjadi seorang pemburu iblis, seseorang harus melewati beberapa hal, salah satunya yaitu ujian akhir pemburu iblis. Ujian ini dilakukan di Gunung Fuji Kanase yang mana di dalamnya terdapat para iblis berkeliaran. Dan untuk bisa lolos dari ujian ini, para peserta harus bertahan hidup di sana selama 7 hari. Setelah berhasil lolos dari ujian tersebut, maka secara resmi para peserta telah menjadi seorang pemburu iblis. Mereka akan mendapatkan beberapa peralatan bertempur seperti gagak Kasugai yang akan memandu perjalanan, seragam standar yang memiliki ketahanan luar biasa, dan juga sebuah pedang Nichirin yang ditempa dari biji besi merah yang mereka pilih. Sebagai langkah awal menjadi anggota pemburu iblis, nantinya mereka akan mendapatkan ranking sesuai pencapaiannya, dimulai dari Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Tsuchinoto, Tsuchinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto, dan yang paling tinggi yaitu Kinoe. Agar bisa selalu naik pangkat, maka para anggota harus terus menyelesaikan berbagai misi. Melalui metode pengukiran bunga wisteria, mereka juga akan bisa mengetahui sejauh mana perkembangan ranking yang telah mereka dapatkan. Kemudian pada saat anggota pemburu iblis telah mencapai peringkat Kinoe, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang Hashira. Tapi hal itu dilakukan dengan syarat yang sulit, yaitu membunuh 50 iblis biasa atau membunuh salah satu iblis bulan atas. Dikarenakan syaratnya yang sulit inilah, pangkat Hashira disebut-sebut sebagai puncak tertinggi dari pemburu iblis, di mana mereka memiliki kemampuan dan kekuatan jauh di atas rata-rata. Hal itu dapat tercermin dari bagaimana setiap Hashira telah menguasai teknik pernapasannya masing-masing. Bahkan beberapa di antaranya mampu mereka ciptakan sendiri dan beberapa lainnya mampu mereka kembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saking istimewanya pangkat Hashira, mereka yang menduduki jabatan ini diperbolehkan untuk merekrut seseorang, yang mana orang tersebut dikenal dengan istilah Suguko, pemburu iblis berbakat yang dipilih secara mandiri oleh Hashira untuk menjadi penerusnya. Kakushi. Pada dasarnya, Kakushi adalah pelayan bagi para pemburu iblis. Mereka bertanggung jawab untuk selalu memberikan dukungan baik ketika masa pertempuran maupun masa pemulihan. Beberapa tugas yang sering dilakukan Kakushi diantaranya yaitu memberikan pertolongan pertama pada pemburu iblis, membersihkan medan perang setelah pertempuran, membimbing pemburu iblis yang terluka ke ruang medis, memberikan bantuan pada perawat di markas kupu-kupu, menjahit dan memperbaiki seragam yang dikenakan pemburu iblis, dan terakhir mengantarkan para pemburu iblis menuju desa penempa pedang. Tidak begitu jelas bagaimana cara mereka merekrut anggota, tapi yang pasti dalam sejarahnya Kakushi dibentuk pada era Sengoku, atau lebih tepatnya ketika pemimpin pasukan pemburu iblis berhasil dibunuh oleh Michikatsu. Yang mana sejak saat itulah Kakushi pun dibentuk untuk menyembunyikan tempat tinggal pemimpin pasukan. Mereka juga diberi pakaian tertutup demi melindungi dan merahasiakan identitas aslinya. Penempa pedang. Sesuai dengan namanya, kelompok ini bertugas untuk menempa dan memperbaiki pedang Nichirin bagi para pemburu iblis. Mereka terdiri dari orang-orang bertopeng yang memiliki dedikasi tinggi terhadap seni pembuatan pedang.
dengan menggunakan bahan dasar pasir besi merah dan biji besi merah, di mana bahan-bahan tersebut mengandung sinar matahari. Para penempa pedang akan mampu menciptakan sebuah nichirin berkualitas. Nichirin tersebut dinilai sangat efektif untuk bisa memenggal kepala iblis dan membunuhnya secara permanen. Dan biasanya setiap pemburu iblis memiliki penempa pedangnya masing-masing, seperti halnya Tanjiro yang pedangnya ditempa oleh Haganezuka ataupun Muichiro yang pedangnya ditempa oleh Tetsuido. Di samping itu, selain menyediakan berbagai senjata berkualitas, para penempa pedang juga turut andil dalam menciptakan alat untuk pelatihan. Salah satu contohnya seperti boneka petarung Yoroichi. Boneka ini terbukti mampu meningkatkan keterampilan bertarung para pemburu iblis. Dikarenakan para penempa pedang memiliki peranan penting bagi organisasi, keberadaannya pun tentu sangat dijaga ketat. Bahkan pihak organisasi sampai memisahkan mereka ke tempat bernama Desa Penempa Pedang, yang mana dikatakan desa tersebut merupakan desa tersembunyi. Tak ada satupun anggota yang mengetahuinya dan hanya pemimpinlah yang tahu di mana lokasi desa tersebut. Karena itulah, ketika seorang anggota ingin pergi menuju ke sana, biasanya mata mereka akan ditutup. Mereka akan diantar oleh Kakushi secara bergantian dan dipandu oleh seekor gagak Kasugai. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.